Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Balikpapan menolak eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa Catur Adi Prianto dalam sidang perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Senin 24 November 2025 di ruang Tirta PN Balikpapan. Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU telah memenuhi syarat formal dan material. Majelis Hakim menilai dakwaan yang disusun JPU sudah menggambarkan dengan jelas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Catur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltim, M. Zain Rahmatullah. Rekan Zain, silakan laporan Anda. Selamat siang rekan Alinda, melaporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Balikpapan menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Catur Adi Prianto dalam perkara tindak pidana pencucian uang nomor 648 Pitsus 2025 PN Balikpapan. Putusan selah dibacakan pada Senin 24 November 2025 di ruang Tirta Pengadilan Negeri Balikpapan. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU telah memenuhi syarat formil dan material, di mana uraian dakwaan dinilai jelas menggambarkan perbuatan yang didakwakan, sehingga alasan keberatan penasihat hukum dianggap tidak berdasar. Majelis Hakim kemudian memutuskan 3 poin utama, diantaranya adalah menolak keberatan penasihat hukum, memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan perkara, serta menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Usai putusan selah, Ketua Majelis Hakim Hasanuddin menanyakan terkait dengan jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum. JPU Rifai menyebut jumlahnya cukup banyak sesuai dengan berkas perkara. Di mana untuk mempercepat proses, Majelis Hakim mengusulkan sidang digelar 2 kali dalam seminggu. Setelah mempertimbangkan benturan jadwal kuasa hukum, sidang akhirnya disepakati berlangsung setiap Senin dan Rabu. Sidang selanjutnya ditetapkan pada Senin 1 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebagai informasi, sebelumnya eksepsi diajukan oleh penasihat hukum Catur pada 10 November 2025. Dalam eksepsinya, kuasa hukum menilai dakwaan JPU tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP karena dianggap tidak jelas dan tidak cermat. Mereka menyoroti uraian aliran dana yang hanya memuat mutasi keluar masuk tanpa menjelaskan tujuan transaksi, serta ketidaksesuaian antara dakwaan dan tindak pidana asal. Penasihat hukum juga mempertanyakan penggunaan rekening pihak lain yang disebut dalam dakwaan karena tidak ada barang bukti seperti ATM atau buku tabungan yang disita. Rentang waktu dakwaan antara 2019 hingga 2024 tanpa tanggal spesifik dinilai menghambat hak terdakwa untuk membela diri. Selain itu, penasihat hukum terdakwa menilai Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara ini karena sejumlah aset disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka turut menyoroti perbedaan tanggal penangkapan antara dakwaan dan hasil penyidikan, serta menilai dakwaan bersifat asumtif karena tidak didukung barang bukti narkotika, riwayat komunikasi, maupun keterangan saksi yang menguatkan peran terdakwa. Dengan alasan tersebut, penasihat hukum sebelumnya sempat meminta Majelis Hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum, serta menghentikan proses persidangan. Mungkin demikian rekan Alinda yang dapat dilaporkan. Terdakwa tidak hanya mengetahui, tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi persetujuan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika. Terdakwa tidak hanya mengetahui, tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi persetujuan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika. Terdakwa tidak hanya mengetahui, tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi persetujuan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika.
mengetahui tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi atau setiawan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika. Terdakwa tidak hanya mengetahui tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi atau setiawan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika. Terdakwa tidak hanya mengetahui tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi atau setiawan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika. Terdakwa tidak hanya mengetahui tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi atau setiawan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika. Terdakwa tidak hanya mengetahui tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi atau setiawan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika. Terdakwa tidak hanya mengetahui tetapi juga memberikan persetujuan diam-diam terhadap peredaran atau saksi atau setiawan. Fakta ini membuktikan unsur pengetahuan dan kesengajaan atau dolus dalam hubungan ketiga orang tersebut, maka belum tentu terjadi pergantian sosok pengedar pohon narkotika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.